Kampung Lembah Hitam sudah lama dianggap tempat terlarang. Warga desa sekitar percaya siapapun yang masuk terlalu jauh ke dalam kampung itu tidak akan kembali dengan selamat. Rumah-rumah tua di sana masih berdiri, tapi kusam, dipenuhi lumut, jendela pecah, dan pintunya terbuka seperti menunggu tamu. Namun larangan justru membuat beberapa orang penasaran. 3 pemuda bernama Ardi, Fikri, dan Hasan memutuskan untuk membuktikan apakah cerita itu hanya mitos. Malam itu, dengan senter dan kamera, mereka berjalan menuju kampung. Udara terasa lebih dingin begitu kaki mereka menginjak jalan setapak yang mengarah ke gerbang kayu tua bertuliskan pudar. "Selamat datang di Lembah Hitam." "Bau apa ini?" bisik Fikri sambil menutup hidung. Ardi mengarahkan senternya. Ada bangkai ayam yang sudah kering, seolah baru saja mati, padahal tak mungkin ada orang beternak di sini. Semakin masuk mereka menemukan rumah-rumah kosong dengan piring makan masih tersusun di meja. Seolah pemiliknya baru saja pergi beberapa menit lalu. Bahkan ada secangkir kopi di salah satu rumah yang masih terasa hangat. "Aneh, kayak ada yang masih tinggal di sini," gumam Hasan dengan suara bergetar. Saat itulah mereka mendengar suara anak kecil tertawa dari kejauhan. Tawa itu menggema, berpindah-pindah, kadang dari arah kanan, kadang dari arah belakang mereka. Saat Ardi menyorotkan senter, hanya terlihat jalan kosong dengan kabut tebal yang semakin menutup pandangan. Mereka hampir memutuskan pulang, tapi penasaran mendorong mereka ke tengah kampung. Tepat di depan masjid tua. Bangunannya miring, kubahnya retak, tapi tiba-tiba terdengar azan maghrib menggema jelas dari dalam. Suaranya lirih, serak, namun membuat bulu kuduk berdiri. "Masjidnya kan udah roboh. Siapa yang azan?" kata Fikri dengan wajah pucat. Belum sempat mereka lari, dari dalam masjid terdengar suara ramai. Orang-orang berdoa, anak-anak mengaji, bahkan dentuman bedug. Mereka tahu itu tak mungkin nyata. Hasan nekat membuka pintu masjid, dan pemandangan di dalam membuat darah mereka membeku. Ratusan orang sedang sholat berjamaah, tapi tubuh mereka pucat keabu-abuan, mata kosong, dan gerakannya kaku seperti mayat. Saat Hasan menutup pintu, semua suara hilang seketika. Masjid kembali gelap, kosong, hanya debu dan sarang laba-laba. Ketiga pemuda itu berlari menuju jalan keluar. Tapi anehnya, meski mereka berlari lurus, jalan itu selalu kembali ke tengah kampung. Rumah yang sama, pohon beringin yang sama, bahkan masjid tua itu lagi. Ardi mulai menangis ketakutan. "Kita nggak bisa keluar, kita terjebak." Tiba-tiba, dari jendela-jendela rumah muncul wajah-wajah pucat menatap mereka. Wajah tanpa mata, hanya rongga hitam yang meneteskan cairan pekat. Bisikan lirih terdengar dari segala arah. "Kami tidak pernah pergi. Sekarang kalian bagian dari kami." Senter mereka padam satu persatu dan dalam kegelapan, hanya terdengar jeritan mereka yang perlahan menghilang di telan sunyi kampung mati itu. Keesokan harinya, warga desa sekitar menemukan kamera milik Ardi tergeletak di jalan masuk. Saat diputar, video terakhir hanya memperlihatkan gambar goyah dari rumah-rumah tua, suara azan samar, dan 3 bayangan pucat berdiri di antara para warga kampung. Seolah mereka bertiga telah menjadi bagian dari penghuni kampung mati.